Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi panen ikan. Tadi kita panen barongsai, gua akan spill ikannya yang sortiran. Jadi tadi sortirannya pun kita kasih lihat videonya di short video. Sekarang kita naikin HM ya. Jadi HM yang di botol sana, tuh yang botol rak atas yang kapasitas 2000 ekor itu udah kita sortir kemarin. Jadi sekarang waktunya naik ke toples ini. Jadi insya Allah ini akan full semua 200, sekitar 220 toples ini full 6 meter 5 tingkat. Gua akan sepil panenan kali ini untuk kita naikin ke toples. Jadi panennya pun bukan siap jual atau buat induk, karena ini kita naikin ke toples 4 liter biar cepet gede. Jadi sortirannya untuk calon induk bisa, untuk kita rilis jual juga bisa. Yang pasti insya Allah ini sortiran pertama, genetiknya udah kuat banget. Jadi kalian kalau misalnya pengen cari indukan kualitas yang lainnya Galaxy Co Indonesia, bisa langsung ke WA untuk kualitas mulai dari 300 sampai 1,5 juta sepasang. Jadi kita langsung ke videonya. Nah ini jadi ini HM semua. Jadi ini space kosong, nanti kita akan isi juga HM karena ini belum dirapihin. Jadi kita ngerapihin yang ini dulu. Jadi kalau kalian tanya, ini HM semua, ini HM semua. Jadi HM-nya pun campur. Ada HM multicolor yang base merah, ada yang base Nemo. Jadi kita campurnya itu biar variasinya lebih lengkap. Nah ini juga sama. Ini size-nya masih S+, usianya juga sama, masih 3 bulan. Jadi masih muda banget. Nah ini juga sama tuh. Warnanya udah enak, Warnanya udah enak, udah potensi buat induk udah enak banget. Cuman size-nya dan usia belum matang karena memang ini masih muda 3 bulan. Jadi di toples ini baru hari ini, sedangkan di botol udah 1 bulan. Kita naikin di botol itu tanggal 9 bulan Juli ya. Sekarang udah Agustus, Juni, Juli, Agustus. Agustus tanggal 8 lah kalau nggak salah sekarang, atau tanggal 7. Jadi udah 1 bulan di botol, kita sortir, sekarang udah naik toples. Nah ini perkembangannya. Jadi alhamdulillah yang kita naikin itu waktu itu notol-notol, sekarang udah lumayan enak 1 bulan di botol, dan juga nggak dikuras di total di botol. Jadi waktu mau disortir kita cuman semprot airnya aja biar keluar, biar nggak butek. Sekarang kita naikin. Nah ini ikan-ikannya tuh. Kalau bukan ekor aman semuanya tuh nutup. Cuman dari ukuran warna juga belum matang. Jadi masih proses mutasi lah. Dan ini kita akan sepil nanti hasilnya setelah ikan udah ngeblok ya. Jadi insya Allah kalau udah ngeblok ini enak banget warnanya tuh. Nah kita juga nyortir ini Jadi kita tadi nyortir yang di bak sini barisan sana sampai ke sana. Cuman yang 5 baris dari ujung ke sini tuh baru kita tuang burayak Nah ini jadi kita tadi juga nyortir barongsai plakat. Ini nggak banyak kemungkinan tadi ada 1000, ternyata yang kita sortir cuma 500 saja. Sisanya masih kecil. Jadi sisanya itu yang masih kecil karena kita di bak ini padat Jadi bak ini maksimal 250 ekor, sedangkan kita isi ada 400 ekor, jadi kepadatan. Nah yang kecilnya itu kita biarin biar rata gedenya. Ini yang udah rata gedenya size baby, ini akan kita naikin botol. Jadi alhamdulillah ini kualitasnya juga udah enak banget. Nah ini kalau kalian tanya, ini sortiran pertama sama, ini sortiran pertama semua. Sedangkan sisa sortirannya udah kita kasih lele semua. Jadi sisa sortirannya udah kita kasih lele. Jadi udah nggak ada sisa sortiran kedua. Kenapa? Karena kita pengen walaupun kalian dapatnya promo harganya cuma 50.000, 100.000 di Instagram, tapi gue pengen lu bisa dapat hasil di anakannya. Jadi di sini tuh anti banget yang namanya sortiran kedua. Jadi 1 lubuk ini Jadi ini kita anggap panen 1 lubuk nih Nah panenan 1 lubuk ini kita akan sortir. Jadi akan kita sortir yang sortiran pertama yang bagusnya itu kita naikin, kita pisah ke sini. Sementaranya yang sisa sortiran kedua kita akan buang ke lele. Nah yang sortiran pertama kita gedein di sini atau di bak seperti ini. Nah di bak seperti ini yang gedenya nggak rata kita tahan dulu, tapi yang gedenya itu yang rata seperti ini kita taruh di sini kita naikin botol. Jadi insya Allah kualitasnya udah enak banget Jadi genetiknya juga udah lumayan enak banget. Pokoknya kalau kalian beli mau diterima jadi aja Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin genetiknya, karena ini udah enak banget buat calon induk. Nah ini sampai ke sini belum selesai Tuh ini enak banget tuh. Jadi walaupun baby bisa lihat sendiri tuh warnanya, bukaan ekornya. Jadi masih kecil tapi udah enak. Ini juga sama nih tuh. Jadi alhamdulillah pokoknya kalau HM sama plakat di sini genetiknya udah enak, udah duduk lah. Jadi bismillah, semoga kalian juga bisa sukses, bisa lancar di usaha ikan cupang. Jadi kita bareng-bareng
lancarnya. Jadi bukan kita saling menjatuhkan, tapi kita saling rangkul. Jadi kalau misalnya gua ada yang gua tahu, terus ada yang gua paham, pasti gua share di YouTube gua gratis tanpa kalian harus beli. Jadi waktu itu ada yang kesini, ada yang ke farm, tiba-tiba minta ikan cupang tanpa konfirmasi, bukan minta si beli yang harganya promo, sedangkan harganya nggak masuk karena mintanya yang kualitas. Tapi dia nanya-nanya, jadi gue cuman bilang kalau mau datang boleh, tapi konfirmasi dulu. Kalau mau datang mau nanya-nanya nggak apa-apa, kita juga welcome, cuman harus konfirmasi karena terkadang gue juga suka mancing atau suka jalan-jalan ataupun lagi nyortir kayak gini. Nah kalau lagi nyortir kayak gini kita nggak nerima tamu dulu, mohon maaf. Karena ini gue jujur aja, gue bangun jam 4 langsung nyari kutir, bener-bener jam 4 kurang, berangkat jam 4 pas langsung nyari kutir. Terus dari nyari kutir itu nyampe danau jam 4:10, jam 4:15 kita langsung nyerok. Pulang itu tadi kita setengah 6, ada videonya di shop video gua ngupload dapat hasil kutirnya itu setengah 6 gua upload. Terus setengah 6 kita ngasih makan ikan 1 jam, karena yang di botol ini kita full kasih kutir, jadi 1 jam ngasih makan, lumayan lama. Terus habis itu kita juga nguras kolam yang di depan, yang kolam terpal itu yang 1 meter kali 1,5, sampai ngisi air, terus nyortir yang tadi barongsai. Nah itu kelar juhur. Jadi habis juhur kita istirahat 1 jam, habis itu kita langsung nyiapin buat naikin HM ini. Terus kita juga proses pemindahan burayak. Jadi biar biar kalau misalnya nantinya sore itu udah kelar kerjaan, karena kita ngehandle sendiri. Nah pertanyaannya, emang masih sanggup masih ini belum banyak. Jadi kalau tanya ini ikannya udah banyak belum, ini belum banyak. Jadi kalau udah banyak pun kita pakai karyawan. Kalau sekarang kita masih sendiri. Kenapa? Karena masih kehandle sendiri Sedangkan gue itu orangnya itu nggak bisa diem. Jadi kalau gue nggak ada kerjaan, gue pasti bingung nyari kerjaan apa. Nah jadi makanya kenapa sekarang gue handle sendiri, karena memang masih bisa handle sendiri dan juga masih aman gitu, masih sanggup lah. Jadi alhamdulillah ikan juga kekontrol tuh. Jadi yang penting ikan pada sehat semuanya. Jadi alhamdulillah tuh. Ini yang akan kita naikin Jadi nanti kita naikin lagi ke sini. Jadi ini full air biasanya kan gue setengah nih, segini doang nih, segini. Sekarang full. Kenapa full? Karena ini kita mau naikin ren Jadi kita mau fokus pembesaran. Jadi biar si ikan itu nantinya dia cepat besar karena semakin besar tempat, semakin besar airnya, dia cepat gedenya tuh. Ini HM bukan PK. Tapi warnanya udah sama kayak plakat tuh. Jadi warnanya udah sama kayak plakat. Insya Allah genetik juga udah enak banget. Pokoknya kita ngutamain sortiran semua Jadi gue pengen kalian tuh bisa dapat hasil lah di anakannya, bukan cuman beli doang tapi nggak ada hasil. Jadi gue pengen kalau kalian itu beli di Galaxyco Indonesia, ngeluarin duit, bukan cuman duit yang keluar, tapi kalian bisa mendapatkan value itu hasil. Nah gue pengen lu dapat hasil di anakannya, karena yang beli ke gue semua itu semuanya rata-rata itu buat di breeding. Jadi alhamdulillah gue pengen dapetin hasil juga di anakannya dari apa yang kalian beli. Jadi alhamdulillah udah banyak banget yang ngebreed dari Galaxyco Indonesia terus berhasil, terus mereka laporan anakannya bagus-bagus, alhamdulillah. Jadi gue juga senang. Jadi alhamdulillah bener lah pokoknya. Nah ini HM kita mau naikin dulu nih. Nah ini udah selesai proses penaikan ikan. Jadi dari botol sana kita naikin ke toples semuanya, tapi nggak semua ini sebenarnya masih ada. Ini karena kemungkinan female-nya banyak banget kita panennya Jadi ini female semua kebanyakan. Nah yang di bawah female, yang di bawah belum disortir yang ke belah sana. Jadi ini juga rak bawah HM, tapi size-nya masih kecil. Kalau pengen lihat ini kita kasih lihat nih. Jadi yang di bawah ini HM juga tuh, cuman size-nya lebih kecil. Kenapa lebih kecil ini? Karena ini yang dibotolinnya lebih lebih terakhir Jadi yang dibotolin awal itu yang atas dulu, yang kita sortir dari kolam. Terus kita nyortir lagi barongsai naik yang tengah, yang bawah. Jadi ini yang terakhir kita naikin. Jadi yang kita sortir yang atas dulu nih. Kalau yang di sini female-nya banyak, tapi alhamdulillah jantan juga ada. Cuman yang kita pilih yang tadi aja. Nah sisanya kita taruh botol nih female. Tuh female juga udah enak Female juga sama. Tapi kita nggak pilih female-nya ke toples karena memang kita prepare di jantan.
Nah ini female-femalenya tuh. Jadi female-femalenya ini tuh, kalau female insya Allah genetiknya sama udah kuat sama jantan. Ini udah kita kuras, jadi udah kita turunin, kita akan cuci di sini Jadi ini yang udah dicuci. Jadi nanti kita selepas asar lah, karena ini bentar lagi asar azan Jadi kita berhenti dulu rehat, istirahat dulu. Ini udah selesai. Jadi alhamdulillah ini ikan-ikannya Jadi kalau penasaran kita kasih lihat dulu nih. Nah ini alhamdulillah ikan-ikannya yang baru kita panen. Insya Allah ini lumayan buat calon induk. Ini ada RKC juga. Jadi HM barongsainya mana ada, HM barongsainya juga sama ada. Jadi kita pengen itu semua full HM itu ada, kecuali bukan HM koi Kalau selain HM koi kita nggak main. Jadi kita cuma main di HM koi tapi jenisnya banyak. Nah HM RGG ada nggak? Kita udah beli indukannya mahal-mahal, jujur aja gue udah beli indukannya mahal-mahal, tapi kenapa belum di breeding, mati ikannya. Jadi kita udah beli indukan HM RGG itu udah sebulan yang lalu, lumayan harganya bisa buat beli bakso sebulan lebih lah, tapi qadarullah mati sebelum di breeding. Jadi resikonya ngebreed itu seperti itu ada induk RGG kita juga yang dimakan kodok. Kenapa bisa dimakan kodok? Jadi kodoknya masuk ke baknya nih burayaknya ada, jantannya nggak ada. Pas kita cek ternyata di sebelahnya ada kodok lagi ngejar-ngejar biang HM. Ya udah, berarti dimakan sama dia. Jadi memang resikonya seperti itu. Jadi belum di breeding udah mati, ya berarti sama aja kayak duit hilang aja gitu. Tapi ya udah, mau gimana lagi, itu resikonya. Jadi setiap kita memilih usaha itu pasti ada resikonya. Tapi kalau misalnya kita jalani dengan ikhlas, ya insya Allah ada jalannya. Jadi anggap aja itu sebagai kerikil lah. Tapi tetap semangat jangan pernah menyerah. Kalau misalnya kalian gagal dalam usaha apapun itu, bukan cuma ikan cupang ya, tapi usaha apapun itu jangan pernah gagal dalam memulai usaha ya. Jangan pernah takut dalam kegagalan. Karena gue udah berapa kali gagal bukan cuma sekali, dua kali, lebih dari 3 kali 4 kali Tapi alhamdulillah sampai akhirnya gue bisa ketemu jalannya. Tapi walaupun kita gagal di jalan kita ada punya plan B. Jadi kalau gagal di jangan ikutin yang cara berarti kita harus ke plan B. Nah di plan B kita harus perbaiki dari yang kesalahan itu di mana, dan ini dari situ kita akan ketemu alurnya biar bisa lebih baik lagi dalam pengembangan usaha untuk bisa lebih baik lagi lah dari sebelumnya. Jadi sekian dulu lah video kita kali ini semoga suka di video konten kali ini. Ini yang baru kita naikin, alhamdulillah semuanya sortiran pertama. Jadi sisanya besok juga akan kita sortir lagi lah. Kita akan pilih lagi yang di HM bawah untuk kita naikin ke sini. Jadi biar klop lah, ini ada 210 ekor. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah tonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.